Kemenangan atas Manchester City di final Piala FA membuat petinggi Manchester United harus melakukan evaluasi akhir musim. Evaluasi ini termasuk menganalisa kinerja Erik ten Hag dan menentukan apakah ia tetap layak menjadi manajer setan merah. Belum jelas apakah meraih trofi kedua dalam 2 musim sudah cukup bagi ten Hag untuk bisa mempertahankan posisinya. Bahkan sebelum laga final, United dilaporkan telah mulai menghubungi calon pengganti yang potensial. Evaluasi ini juga mempertimbangkan siapa, jika ada, yang bisa meningkatkan performa tim. Kami menganalisa kinerja manajer United dan juga alasan-alasan mengapa beberapa nama bisa menjadi penggantinya, termasuk Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Thomas Frank, Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, dan juga Michel. Simak penjelasannya sebagai berikut. Performa Manchester United di bawah Erik ten Hag. Meskipun finish ke-8 di Premier League adalah yang terendah bagi United dalam 34 tahun terakhir, hasil final Piala FA menjadi akhir yang menyenangkan untuk musim yang penuh gejolak. Kekuatan skuad United meningkat di bawah ten Hag musim lalu setelah awal yang sulit. Namun dalam 12 bulan terakhir, penurunan tampaknya tak terhindarkan dengan keseluruhan hasil menunjukkan sedikit peningkatan. Jika Anda melihat Manchester City dan Arsenal, mereka mengandalkan penguasaan bola. Jika Anda melihat Liverpool, mereka bermain transisi. Jika Anda melihat Manchester United, mereka tampak bingung. Dengan pertahanan terburuk di Eropa dan penguasaan bola yang hanya sedikit di atas rata-rata, gaya bermain United lebih didasarkan pada serangan balik daripada dominasi wilayah. Konsep sebelumnya tentang DNA Manchester United didasarkan pada sepak bola menyerang yang cepat, langsung, dan dibangun atas dominasi dan energi tinggi. Kini entah kemana impian DNA tersebut. Dengan performa yang tidak konsisten dan tekanan dari pemilik klub, apakah masa depan ten Hag di United masih bisa dibilang aman? Pressing ketat Mauricio Pochettino. Gaya bermain yang disukai Pochettino didasarkan pada intensitas tinggi dan pressing ketat. Statistik Chelsea musim lalu menunjukkan tim asuhannya memang tidak main-main. Namun pertahanan yang rapuh menjadi catatan utama musim mereka. Chelsea memang meningkatkan produktivitas gol dibandingkan musim 2022-2023. Dan data soal penciptaan peluang juga menunjukkan tren positif. Sayangnya, peningkatan produktivitas itu dibayar dengan pertahanan yang sangat buruk. Hanya sedikit lebih baik dari Manchester United. Chelsea kerap tertinggal di awal pertandingan, dan Pochettino kesulitan menemukan keseimbangan sepanjang musim. Tetapi tidak diragukan lagi, Pochettino memiliki pengalaman untuk menangani tekanan pekerjaan di level teratas. Berikutnya Thomas Tuchel, apakah ia kandidat yang sempurna? Jika Anda mencari manajer papan atas Eropa yang baru saja berpisah dengan klubnya, maka Thomas Tuchel adalah kandidat yang sempurna. Meskipun Bayern Munchen musim ini di bawah Tuchel berada di bawah standar, statistik fundamental timnya menunjukkan dominasi mereka di lini depan dan belakang. Bersaing dengan Bayer Leverkusen yang tak terkalahkan memang tidak terduga. Namun selisih estimasi gol Munchen berdasarkan kualitas peluang sebesar 1,6 gol per 90 menit adalah yang terbaik di antara semua liga top Eropa. Kemampuan taktik Tuchel tidak diragukan lagi, tapi temperamennya mungkin menjadi faktor yang merugikan. Di 3 klub terakhirnya, yaitu Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Bayern Munchen, rata-rata masa jabatannya hanya 1 tahun, 9 bulan, dan 15 hari. Jika Manchester United mencari stabilitas dengan visi jangka panjang, Tuchel mungkin bukan pilihan yang terbaik. Gareth Southgate butuh adaptasi. Gareth Southgate belakangan banyak dikaitkan dengan kursi manajer Manchester United. Hal ini didasari hubungannya dengan direktur olahraga Ineos, Sir Dave Brailsford. Sejak diangkat menjadi manajer tim nasional Inggris pada 2016, Southgate telah membawa transformasi besar pada reputasi tim. Ia sukses membawa Inggris mencapai perempat final Piala Dunia, semifinal Piala Dunia, dan final kejuaraan Eropa. Sayangnya, Inggris kalah adu penalti dari Italia pada final Euro 2021. Menjelang Euro 2024 di Jerman musim panas ini, Gareth Southgate menunjukkan ketegasannya dengan mencoret nama-nama mengejutkan seperti Jordan Henderson dan Marcus Rashford dari daftar 33 pemain dalam skuad sementara. Meskipun Southgate dikenal fleksibel dalam mengadaptasi sistemnya antara 3 back dan 4 back,
sepak bola internasional secara taktik dan kualitas berbeda dari level klub. Kemampuan pria berusia 53 tahun ini untuk beradaptasi dengan tuntutan sepak bola domestik akan menjadi pertanyaan, mengingat ia terakhir kali melatih klub adalah saat dipecat dari Middlesbrough pada 2009. Graham Potter minim kemenangan. Lebih dikenal sebagai pelatih kepala daripada seorang manajer, Potter telah menunjukkan kemampuannya di klub lain untuk meningkatkan pemain tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer yang signifikan. Ini tentu menarik bagi United yang sedang berusaha untuk tetap berada dalam batasan aturan finansial fair play. Salah satu kekuatan Potter adalah kemampuannya mengembangkan pemain muda. Namun gaya bermain Potter membutuhkan waktu untuk diterapkan di Brighton. Mengakhiri musim 2021-2022 di peringkat ke-9 diraih setelah 2 kali finish di papan bawah. Mereka seringkali kekurangan ketajaman dan meskipun secara taktik fleksibel, mereka jarang sekali mendominasi pertandingan. Potter hanya meraih 7 kemenangan Liga Premier dengan selisih 3 gol atau lebih dalam 120 pertandingan, dan 3 diantaranya diraih dalam 10 pertandingan terakhirnya. Pertahanan solid Roberto De Zerbi. Mantan pelatih Brighton lainnya, Roberto De Zerbi, bisa menjadi opsi yang lebih menarik. Gaya bermainnya akan bisa cepat diterapkan, memberikan peran ideal kepada para pemain sayap United yang cepat, yang perlu banyak berlari di belakang. Dan Kobbie Mainoo jelas memiliki kemampuan bertahan dari tekanan untuk bermain di pinggir kotak penalti. Brighton asuhan De Zerbi tampil terbaik saat bertandang ke Manchester United September lalu. Mereka menang dengan skor 3-1. Dengan ketiga gol tersebut tercipta melalui pergerakan umpan yang mengalir dari belakang ke depan. Ketiga gol Brighton di Old Trafford melawan Manchester United membutuhkan total 65 operan dalam proses pembangunannya, yang terbanyak oleh tim manapun dalam pertandingan Premier League. Mengingat masalah United dalam menjaga gawang mereka sendiri, seorang manajer yang telah menunjukkan pertahanan solid secara berkelanjutan mungkin lebih menarik bagi Radcliffe dan juga Brailsford. Gaya bermain Thomas Frank cocok untuk MU. Thomas Frank juga bisa menjadi pilihan yang cerdas dari segi gaya bermain. Pelatih asal Denmark ini telah memimpin kebangkitan Brentford dari papan tengah Championship dan bertahan di 4 musim di Premier League. Strateginya tetap mengandalkan gaya permainan menyerang, berlari tanpa bola, dan serangan balik agresif yang pasti akan disukai para pengambil keputusan di Old Trafford. Formasi 5-3-2 Thomas Frank sangat agresif, disiplin, dan mimpi buruk bagi lawan. Tim London Barat ini mengamankan 2 kemenangan atas Manchester City, 3 atas Chelsea, dan kemenangan telak 4-0 atas Manchester United di pertandingan kedua Erik ten Hag. Sebagai pelatih yang berpengalaman dan motivator yang baik dengan kesuksesan jangka panjang dengan anggaran rendah, Frank akan menjadi taruhan aman untuk menghentikan penurunan performa di Old Trafford. Sepak bola jalanan Michel, pelatih jenius Girona. Michel, pelatih Girona, dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Inggris setelah membawa klub Spanyol yang sebelumnya kurang dikenal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 94 tahun sejarah mereka. Michel mengambil alih tim yang masih terpuruk dari kekalahan kedua berturut-turut di babak playoff Segunda pada awal musim 2021-2022. Dalam 2,5 tahun sejak itu, Michel membawa Girona naik ke divisi utama dan menyelamatkan mereka dari degradasi. Kemudian bersaing memperebutkan gelar bersama Real Madrid dan Barcelona musim ini, dan akhirnya mereka meraih posisi ketiga. Gaya bermain Michel bergantung pada pergerakan dan keberanian dalam penguasaan bola untuk mengacak-acak lawan. Dalam perjalanan awal musim ke Sevilla, sang pelatih tertangkap kamera sedang meminta para pemainnya untuk melakukan minimal 2 sentuhan dan memainkan sepak bola jalanan dalam menghadapi tekanan agresif lawan. Manajer Girona ini intens dan obsesif, dan seorang komunikator ala Guardiola dari pinggir lapangan. Bagaimana menurutmu? Siapa yang paling pantas menduduki posisi manajer Manchester United andai Erik ten Hag dipecat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.